Dalam rekaman lain terdengar pula momen saat sejumlah emak-emak tersebut bahkan terang-terangan memaki Ade Armando. Ia memaki dan terus mengacungkan jari telunjuknya hingga menyebut bahwa Ade Armando adalah seorang yang munafik dan pengkhianat. Orang-orang muncul di mana-mana yang ingin memancing kemarahan, dan setelah menyaksikan kemarahan di mana-mana, dia akan tertawa terbahak-bahak dan akhirnya kemudian terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan. Saya meminta bikin aksi demo berjilid-jilid itu sukses. Ade Armando hanya tersenyum dan kala itu tidak banyak merespon makian ibu-ibu itu. Ini sebetulnya sebuah peristiwa yang sangat tidak mengenakan. Begitu banyak orang yang melampiaskan amarahnya dalam berbagai bentuk dan semuanya merasa ingin menang. Mereka itu pecundang, hanya berani ketika banyak orang. Coba sendirian, mereka kucuk kayak kucing oren basah kehujanan. Orang pemberani itu jalan sendiri. Justru yang berani adalah Ade Armando menurut saya. Orang gentle. Ya, dia seorang petarung, dia berani memperjuangkannya. Rupanya ada juga orang yang menggunakan kesempatan ini. Hendaknya kita semua bisa membantu untuk menahan orang tersebut. Seorang ibu-ibu diduga menjadi provokator dalam aksi pengeroyokan dosen UI Ade Armando dalam aksi demo di gedung DPR RI pada Senin 11 April kemarin. Dunia yang dipenuhi dengan orang-orang yang melampiaskan amarahnya, marah-marah luar biasa, dan setelah itu seperti biasa minta maaf bahwa setiap orang hendaknya bertanggung jawab atas tindakan yang diambil, dan minta maaf tentu saja tidak akan menghilangkan cacat Anda di mata orang lain. Selesai potret dirinya beredar, sebuah tangkapan layar dari pesan singkat yang disebut milik sang wanita itu kini ikut menjadi sorotan. Dunia kita dipenuhi oleh CCTV. Bayangkan kalau tidak ada kamera CCTV atau tidak ada yang merekam. Saya agak ragu juga apakah orang itu akan benar-benar minta maaf, dan sangat memalukan. Dan yang lebih menarik lagi, karena ini sudah viral, akhirnya memaksa orang tersebut untuk minta maaf. Entahlah, mungkin dikejar oleh rasa takut yang luar biasa. Ternyata informasi yang ada di sosial media atau yang bergerak sangat luas itu telah mempermalukan. Isi chat itu memperlihatkan ketakutannya hendak diciduk polisi. Sementara melansir dari postingan Facebook Cahyo S, emak-emak itu disebut berinisial AT yang berprofesi sebagai guru TK. Kita boleh saja minta maaf, kita boleh saja terhindar dari hukuman, kita terbebas dari rasa malu kita karena kita pikir dengan minta maaf, toh orang kita pemaaf dan melupakannya. Tetapi benarkah dengan minta maaf maka case-nya hilang? Kita menyaksikan lubangnya tetap ada di sana. Anda minta maaf tetapi luka yang ada di orang yang tertekan itu tidak akan hilang. Seringkali orang yang menyakitinya yang lupa, tetapi yang disakiti tetap sama. Jadi sekali lagi, amarah harus kita kendalikan dan kita semua bertanggung jawab terhadap tindakan yang kita ambil. Apakah Mama ini layak menjadi tersangka? Siapapun yang terlibat, baik itu yang memprovokasi maupun yang melakukan tindakan pemukulan langsung, harus ditindak tegas. Nah, ini harus ditindak tegas oleh kepolisian karena perbuatan pemukulan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada provokasi sebelumnya. Sementara itu, kini tengah viral di media sosial sosok emak-emak yang diduga menjadi provokator dalam kejadian pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando. Banyak masyarakat yang masih menantikan dan penasaran dengan sosok tersebut yang ikut dalam aksi demonstrasi mahasiswa tolak Presiden 3 periode pada Senin 11 April 2022 di depan gedung DPR RI. Bila kita melihat dalam video sebelum Ade Armando babak belur dihajar massa, tampak sosok emak-emak yang berteriak di belakang Ade Armando. Sosok emak-emak tersebut masih menjadi perbincangan hangat warganet lantaran tertangkap layar kamera sebelum Ade Armando terkapar. Tidak berdaya sampai nyaris telanjang, sosok emak-emak mulai terungkap. Menurut penelusuran yang dilakukan oleh warganet terhadap emak-emak tersebut, diduga bahwa namanya adalah Agustina Tina yang terlihat dalam akun Facebook miliknya. Pekerjaan dari emak yang bernama Agustina Tina ini merupakan salah seorang pengajar atau guru TK Islam. Bahkan di media sosial viral tangkapan layar dari unggahan emak tersebut yang merayakan pengeroyokan Ade Armando.
Dalam tangkapan layar yang beredar, akun Facebook Agustina Tina ini sampai mengatakan gemes sekali saat tahu adik Armando dihajar massa. Akhirnya babak belur juga. Gemes banget sama tuh orang. Dah kalau menghina agama gue, ulama gue kayak yang paling pinter. Merasa kebal hukum, jadi bebas hina sana sini. Cuma bisa bilang rasain lo dasar sampah, tulis akun media sosial yang diduga milik sosok emak-emak tersebut. Selain itu, salah seorang warganet pemilik akun _@lin_aprilia di Twitter mengunggah foto tangkapan layar percakapan di WhatsApp sosok emak-emak tersebut, sambil mengingatkan si ibu-ibu supaya bersiap-siap membawa baju ganti karena sewaktu-waktu akan dipanggil oleh pihak kepolisian. Sosok emak-emak yang diduga bekerja sebagai guru TK ini langsung meminta maaf dan enggan untuk berurusan dengan pihak kepolisian. Dalam keterangan layar tersebut, terlihat percakapan antara pengirim dan penerima yang diduga sebagai sosok emak-emak tersebut. Pengirim dengan jelas mengatakan bahwa emak-emak yang diduga sebagai provokator tersebut telah masuk ke dalam daftar pencarian dan akan segera dipanggil oleh pihak berwajib untuk memberikan keterangan atas pengeroyokan adik Armando. Selamat ya, nomor kamu sudah masuk radar, nanti tunggu surat cinta dipanggil ke hotel. Silakan nanti menjelaskan dan klarifikasi di Polda. Yang jelas Anda memprovokasi untuk menganiaya adik Armando, tulis si pengirim. Penerima pesan diduga sosok emak-emak mengaku tidak mengetahui apa kesalahannya dan berakhir dengan mengucapkan maaf karena tidak mau berurusan dengan pihak kepolisian. Waduh, jadi takut saya. Cuma begitu kok jadi begini. Minta maaf aja dah. Namanya juga manusia, balasnya. Sontak saja unggahan dari akun tersebut ramai ditanggapi oleh netizen, sampai menembus 3.000 like dan 1.000 retweet. Sementara itu, kuasa hukum adik Armando, Aulia Fahmi, menyebut ada emak-emak provokator dalam pengeroyokan adik Armando pada Senin 11 April 2022. Sebab pengeroyokan adik Armando itu berawal dari teriakan emak-emak di tengah area demonstrasi. Emak-emak itu meneriaki adik Armando saat diwawancara oleh awak media. Sebelum ada teriakan dari emak-emak itu, kata Aulia, adik Armando sudah beberapa jam berada di area demonstrasi tersebut. Selama beberapa jam itu, kliennya sama sekali tak mengalami adanya masalah. Pada saat wawancara, ada provokasi emak-emak, baru terjadi pengeroyokan, ujarnya kepada wartawan pada Kamis 14 April 2022. Aulia lantas menyinggung kemunculan emak-emak dalam video pengeroyokan yang beredar di media sosial itu. Kami juga sempat melihat ada emak-emak pada saat pemukulan, tangannya memegang adik Armando. Begitu kan, sambungnya. Emak-emak itu, sambungnya, meneriaki adik Armando dengan sebutan buzzer, penista agama, dan lain-lain. Sehingga orang tergerak hatinya untuk berkerumun. Nah, saya harap provokator ini diusut dan ditangkap, ucap Aulia Fahmi. Karena itu, pihaknya meminta kepolisian mengusut tuntas mereka semua yang terlibat dalam proses pengeroyokan adik Armando. Pak, tolong Pak, adik Armando dipukuli Pak. Pak, tolong Pak. Pak, tolong. Kita sama rakyat. Apakah Pak, tolong Pak. Pak, adik Armando dipukuli. Ada yang dipukuli Pak. Saya minta tolong. Seorang ibu-ibu diduga menjadi provokator dalam aksi pengeroyokan dosen UI Ade Armando dalam aksi demo di gedung DPR RI pada Senin 11 April kemarin. Selesai potret dirinya beredar, sebuah tangkapan layar dari pesan singkat yang disebut milik sang wanita itu kini ikut menjadi sorotan. Isi chat itu memperlihatkan ketakutannya hendak diciduk polisi. Sementara melansir dari postingan Facebook Cahyo S, emak-emak itu disebut berinisial AT yang berprofesi sebagai guru TK.
Dalam rekaman lain terdengar pula momen saat sejumlah emak-emak tersebut bahkan terang-terangan memaki Ade Armando. Ia memaki dan terus mengacungkan jari telunjuknya hingga menyebut bahwa Ade Armando adalah seorang yang munafik dan pengkhianat. Ade Armando hanya tersenyum dan kala itu tidak banyak merespon makian ibu-ibu itu. Apakah mama ini layak menjadi tersangka? Siapapun yang terlibat, baik itu yang memprovokasi maupun yang melakukan tindakan pemukulan langsung harus ditindak tegas. Nah, ini harus ditindak tegas oleh kepolisian karena perbuatan pemukulan ini tidak akan terjadi kalau tidak ada provokasi sebelumnya.